sebuah cerpen berjudul Terjebak di Dunia Siluman, karya Karissa Sasmi. Pukul 9:30 malam, aku baru pulang. Sejak siang hari tadi berada di rumah pasien yang akan melahirkan. Sebagai bidan kampung, mau tak mau aku harus menjemput, karena penduduk desa Margamulih masih kolot. Apalagi memahami keselamatan dunia kesehatan. Mereka masih percaya yang namanya dukun atau paranormal dibanding dokter. Tingkat kesadaran akan keselamatan dari berbagai aspek pembangunan masih dipandang sebelah mata. Wajar sih, karena pengobatan tradisional sangat dipercaya oleh mereka. Aku berharap cara pandang kuno segera beralih ke pemikiran modern, bahwa setan dan sebangsanya itu tidak ada. Tapi sulit. Sangat sulit. Bahkan aku pun mulai tertular keyakinan mereka. Motor yang aku kendarai melaju di jalan bebatuan tanah merah. Lenggang dan dingin karena baru diguyur gerimis sore tadi. Meow, meow. Seekor anak kucing duduk di tengah jalan. Jelas terlihat dari sorot lampu motor Astra jadul milik puskesmas yang aku kendarai. Jarak 2 meter ke depan, hewan lucu itu seperti sedang menikmati makanan lezat. Mungkin bangkai tikus yang tertabrak kendaraan lain. Ada sedikit ceceran darah dan potongan daging segar tersisa di sana. Aku berdiri tak jauh darinya, seolah terhipnotis dengan wujud yang menggemaskan. Bawa pulang aja bisik hatiku sambil turun mendekat. Setelah berjongkok, ku elus perlahan kepalanya. Bulu halus belang putih kuning begitu lembut. Tiba-tiba ia mengerang keras, marah saat kusentuh. Mulutnya menyeringai, tampak gigi-gigi runcing bernoda darah. Cakar depan diangkat seolah hendak menyerang. Matanya berkilat tertimpa lampu motor yang masih menyala. Awalnya normal, seperti mata kucing kebanyakan. Tetapi lambat laun, tatap mata itu menjadi aneh. Karena terkejut dengan reaksi makhluk itu, tubuhku seperti terhuyung, hampir jatuh jika tidak kutahan dengan tangan. Rawr! Kali ini ia berdiri, pundaknya terangkat dengan posisi hendak menyerang. Cepat-cepat aku bangkit berdiri. Kucing itu berjalan ke arahku. Ia masih terus menggeram. Tiba-tiba, dari mulut makhluk yang tadinya kuanggap lucu, menjulur lidah panjang, sangat panjang. Hingga pada jarak 1 meter, lidah itu masih bisa membelit kaki kananku. Hingga pada jangkauan 1 meter, lidah itu masih bisa membelit kaki kananku. Apa ini? Kaget. Sontak aku menendang-nendangkan kaki agar belitan terlepas. Tapi tidak bisa. Lidah yang terasa dingin dan berlendir itu menjerat kuat. Dengan rasa takut yang amat sangat, ku tarik lidah panjang itu dengan tangan gemetar. Membuka lilitan dengan susah payah. Pada akhirnya berhasil juga. Tanpa menunggu lagi, aku segera berlari menuju ke arah motor. Tancap gas sesegera mungkin agar terhindar dari makhluk itu. Udara malam yang dingin tak mampu meredam keringat yang mengucur deras. Bahkan rasa takut membuatku tak bisa berpikir jernih. Motor digas penuh, berharap menjauh dari makhluk itu sesegera mungkin. Dari kaca spion aku bisa melihat ia terus mengejar. Jalanan berbatu membuat tubuhku terguncang hebat. Sulit mengendalikan kendaraan yang hampir jadi rongsokan. Gasnya sudah mentok, tapi aku merasa motor tidak melaju kencang. Saat menoleh ke belakang, tampak kucing berwujud mengerikan semakin mendekat. Karena tidak menyadari ada lubang di depan jalan, motorku oleng dan lepas kendali. Tumbang, brak! Aku jatuh bergelinding. Au!
Jeritku menahan sakit yang tak terhingga. Tapi aku tak bisa berlama-lama meratapi perih, sebab makhluk itu terus mendekat, seolah tak ingin membebaskan buruannya. Susah payah aku bergegas bangkit, berlari menghindar sekuat tenaga meski sulit. Rasa sakit karena terluka aku abaikan karena takut. Tak habis pikir, bagaimana makhluk selucu itu bisa berubah mengerikan. Sementara jalan yang kulalui terasa panjang dan tak berujung. Aku bertaruh dengan waktu, seolah maut mengikuti. Aku berlari dan terus berlari, tanpa peduli keadaan sekitar. Malang, aku jatuh tersandung batu. Makhluk itu berhasil menyusul. Kini ia tepat di hadapanku dengan sorot mata kemenangan. Perlahan makhluk itu mendekat. Tatapannya seolah memberi isyarat kalau aku tak bisa menghindar lagi. Aku tak boleh takut. Hanya seekor kucing, tegasku dalam hati, menatap waspada. Sejurus kemudian, perubahan wujud kucing itu sangat mengerikan. Aku masih tersimpuh di jalanan. Tatkala perlahan bentuk tubuhnya memanjang ke atas secara perlahan. Warna belang di tubuhnya memudar seperti bulu rontok. Kulit kucing tampak gosong. Kakinya berganti seperti kaki manusia dengan kepala besar hitam pekat. Sekarang ia terlihat seperti makhluk alam gaib yang memiliki telinga mirip tanduk. Matanya memerah. Lidah terjulur panjang. Kuku-kuku tajam meruncing. Astaga, makhluk apa ini? Aku mematung, tanpa bisa melepaskan pandangan pada wujud yang kini bereformasi menjadi entahlah. Lidahku keluh, ingin menjerit tapi tak bisa. Mataku terbelalak melihatnya mendekat. Tubuh bagai terpaku di tanah. Diam, tak bisa bergerak. Sedetik kemudian, tangannya mencengkram leherku. Tubuh ini tertarik ke atas. Aku menggelepar. Sementara tangan satunya mencabik bagian tubuhku yang lain. Perihnya luar biasa. Napas sesak. Lidahku menjulur dengan mulut ternganga mencari udara. Biji mataku panas seakan ingin meledak. Terakhir, semua menjadi gelap gulita. Bu Bidan. Terasa guncang yang menghentak kesadaran. Rawr. Cuma suara itu yang bisa aku keluarkan. Mendadak, merasa terancam oleh segerombolan manusia yang berkerumun pun siaga penuh, siap menerkam siapa saja. Bahkan bau tubuh dari manusia begitu menggodaku, sehingga air liur dan hasrat menggelora. Melihat keanehan yang terjadi, seketika mereka ngacir terbirit-birit. Ketika melihat wujudku yang seperti siluman kucing berbulu hitam dengan mata bercahaya terang.